Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu sallallahu alaihi wasallam la nabiyya ba'da. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innal ladzina amanu wal ladzina hadu wa jahadu fi sabilillah ulaika yarju rahmatallah wallahu ghafurur rahim. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam nahnu nabiyyu minal jihadil asghar ilal jihadil akbar wa qala al jihadul akbar huwa jihadun nafs. Sadaqallahul azim. Pertama, puji dan syukur kita kembalikan kepada Allah. Ucapan ini yang sering kita ucapkan di waktu awal-awal perkataan. Cuma perlu kita hayati secara mendalam. Apa pengertian yang tercakup segala puja dan puji itu milik Allah. Yaitu pujian itu adalah milik Allah. Sebahagian nikmat diberikan oleh Allah kepada manusia, apakah itu pangkat, jabatan, kekayaan, kecantikan, itu milik Allah. Yang merupakan bermacam-macam nikmat diberikan kepada hambanya. Karena itu milik Allah, apabila manusia memuji manusia tidak berhak menerima pujian. Oleh selalu mulai hebatnya mah lah profesor lah doktor eselon satunya itu milik Allah itu. Makanya oleh karena itu apabila kita dipuji dan disanjung oleh manusia lazim, kita kembalikan kepada Allah dengan ucapan alhamdulillah. Apa saja nikmat diberikan oleh Allah kepada kita milik Allah itu, termasuk nyawa kita sendiri. Kalau diambil pujian manusia oleh manusia lain, manusia akan menjadi agung. Manusia akan menjadi sombong. Manusia akan menjadi ongas. Kalau manusia sudah menjadi sombong dan menjadi ongas, termasuk kelompok iblis. Iblis itu awalnya adalah hamba yang taat, eselonnya bisa maju malaikat. Sewaktu nenek kita Nabi Adam diciptakan oleh Allah, Allah menyampaikan kepada malaikat iblis, apa katanya? Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Saya akan menjadikan seorang khalifah di muka bumi ini, disampaikan kepada iblis dan malaikat. Waktu itu malaikat menyampaikan, ataj'alu fiha ma yufsidu fiha wa yasfiku dima. Kalau engkau jadikan seorang khalifah di muka bumi ini, tidak akan bercakap banyak manusia di muka bumi itu untuk berbuat fasad. Itu ramalan cuaca daripada malaikat. Apa jawaban Allah? Inni a'lamu ma la ta'lamun. Dia lebih tahu daripada bahasa kitanya. Nah, diciptakanlah Adam. Adam ini diciptakan dari 12 macam menurut sejarah. Bermacam-macam bentuk tanah, ada hitam, tanah tembikar, tanah keras dan sebagainya. Makanya macam-macam pula lah bentuk manusia. Dengan panjang hidung, ada yang putih, ada yang kuning. Setelah Nabi Adam diciptakan, apa yang disampaikan kepada malaikat dan iblis tadi disuruh sujud oleh Allah kepada Adam. Malaikat yang membantah tadi dia sujud karena itu adalah dia menghormati perintah Allah, karena juga dia hamba Allah. Yang iblis tidak mau. Kenapa iblis tidak mau sujud? Nah, dialah pengkabalannya. Dia menganggap dirinya itu lebih hebat daripada Adam. Memang menurut sejarah, iblis, malaikat, binatang dahulu daripada diciptakan daripada manusia menurut sejarah. Makanya disuruh sujud oleh Allah
kepada Adam, malaikat mau dia walaupun dia membantah tadi. Yang iblis tidak mau. Karena tidak mau itu dicap oleh Allah wa kana minat kafirin. Malah pada saat itu akan dihukum oleh Allah malaikat iblis ini. Dia mohon, ya Allah, janganlah sekarang saya dihukum ya Allah. Berilah kesempatan sampai hari kemudian. Makanya permohonan itu dikabulkan oleh Allah, yaitu tersebut dalam Al-Quran ila yaumi yub'atsun. Diberi kesempatan sampai hari berbangkit. Jadi iblis yang menggoda dan tak mau sujud kepada Allah dicap sebagai orang kafir itu sampai kini al-mati. Nah, setelah itu Adam tidak mau sendirian dia ingin untuk pendamping. Maka inilah yang disebut Hawa. Hawa itu adalah bagian dari tulang rusuk Nabi Adam, kan begitu sejarah. Nah, setelah terjadi Adam dan Hawa, tiba perintah Tuhan, ya Adam, uskun anta wa zawjukal jannah wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma wa la taqrabu hadhihi syajarah. Hai Adam dan Hawa, tinggallah kamu di dalam surga ini, makanlah nangka 7 dewa. Wa kula minha min hayyin. Jadi gambaran dari surga itu satu nikmat diberikan oleh Allah kepada manusia di muka bumi ini, apapun kesenangannya itu baru satu nikmat. 99% surga. Nah, setelah itu Nabi Adam tinggal dalam surga, masuk ceritanya iblis. Dalam sejarah ada dikatakan dari Monjomulah kalau sebagai imam binatang kedua daripada kita. Setelah dilihat Adam dan Hawa bersama istrinya, pada saat itu dia memang senang surga, makan ke-7 dewa. Wa kula minha ragadan haitsu syi'tuma. Tapi syarat wala taqrabu hadhihi syajarah. Jangan engkau dekati pohon yang terlarang, yang disebut dengan pohon khuldi. Masuk Iblis, adalah datangnya dia memang sudah kenal dengan Adam. Kok Adam menjadi dari tanah yang macam-macam tadi. Diceritakan bagaimana situasi Adam dalam surga. Ya baik, ya senang. Cuma saya sebagai penasihat kepadamu, hai Adam dan Hawa, kalau memang kekal di dalam surga ini, maka pahami. Ini rayuan bujukan iblis tadi. Sebab iblis itu karena terkutuk oleh Allah, dia berjanji, awas kau Adam. Abad Adam juga Adam. Dia berusaha untuk menariknya ke neraka. Lantas setelah itu dibujuk dan dirayu. Adam dan Hawa sudah berada sekeluarga dia di surga tadi. Dibujuklah. Yang pertama itu dibujuk adalah Hawa. Hawa ini laki-laki bersih. Wanita. Jadi wanita kok mudah kena rayu. Istilah orang tarabau di rugi hijau. Itu wanita Hawa dulu, sehingga dimakanlah buah khuldi tadi. Setelah itu dibawa udahnya. Siapa udahnya? Adam, makan Adam. Telah disentuh Allah di Adam tadi. Setelah dimasukkan masuk mulut, tiba Allah. Mengapa kalian itu dalam surga? Tadi kan boleh senang-senang dalam surga, jangankan memakan buah khuldi, mendekati saja dilarang. Allah, bala ke Adam kan dimuntan susah, kan dilulus susah loh. Sehingga Nabi Adam, ya Allah, Rabbana zalamna anfusana. Ya Allah, bola menanya diri ambo, ya Allah, kalau tidak engkau ampuni, ambo termasuk orang yang merugi. Maka diajarkanlah kalimat tobat kepada Adam tobat. Nah, setelah itu apalagi perintah Allah kepada Adam? Karena dia bertengkar disebabkan iblis tadi, makanya diusir dari surga. Qul nahbitu ya Adam, qul nahbitu minha jami'a. Kamu tidak boleh lagi dalam surga, turun ke bumi. Cuma ke bumi ini Allah memberikan petunjuk kepada manusia. Di bumi ini tidak untuk selama-lamanya. Kalau kamu turun ke bumi ini,
bila engkau ikuti petunjukku, aturanku, kamu selamat. Faman tabi'a hudaya fala khaufun 'alaihim wa la hum yahzanun. Kamu tidak akan merusuh kalau kamu ikuti. Makanya untuk mengatur Adam dan zuriatnya Allah berikan petunjuk kepada kita, yaitu Al-Quran. Atiullaha wa atiur rasul wa ulil amri minkum. Patuhi perintah Allah dan perintah Rasul serta undang-undang yang berlaku. Sudah kita patuhi perintah Allah, aqimis shalah, kita dirikan salat, sudah dibayarkan zakat, tapi undang-undang yang diinjak-injak. Karena di bumi ini ada aturan, ada petunjuk. Kalau perintah Allah, Al-Quran, Rasul, hadis Nabi, kalau wa ulil amri adalah merupakan pemimpin-pemimpin undang-undang yang dikukuhkan. Jadi ketiganya tali tiga sapilih. Tidak bisa dua. Allah taat salat, Allah zakat, tapi undang-undang. Inilah yang kita lihat yang disampaikan oleh TVOD hampir setiap malam. Baik seorang manusia yang duduk di mana saja, iblis menggoda. Baik di kursi empuk, di kursi tipis, makanya terjerumus masuk penjara ataupun masuk neraka. Baiklah bapak dan ibu atau calon-calon bapak dan calon-calon ibu. Malam kini kita berjihad. Jadi judul yang diberikan oleh pengurus adalah jihad. Ini kita mau ulang-ulang. Tidak ada pengajian baru, usang-usang diperbarui, lapuk dikajian oleh para pembina. Siapapun yang mengaji adalah baru dan kuliah lah yang baru itu. Karena turun ayat terakhir, ayo akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakum al-Islam. Cuma kita beragama Islam hanya sekedar keturunan. Tidak bisa hanya sekedar itu. Makanya setiap Jumat khatib mengingatkan ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hendaklah kamu beriman dan sabana-bananya. Haqqa tuqatih ini membacanya mudah tapi memanfaatkannya susah. Mulailah dari yakin, ainul yakin, baru hakul yakin. Baiklah bapak dan ibu atau calon bapak dan calon ibu. Kini maulang kaji yaitu jihad. Apa itu jihad? Kita lihat dalam ensiklopedia atau tafsir, yaitu jihad itu adalah suatu usaha. Usaha sekuat tenaga untuk melaksanakan ajaran agama. Semaksimal mungkin usaha tadi. Mungkin kata-kata jihad ini ya mulailah dari perang Nabi untuk menghadapi orang kafir. Kemudian dalam bentuk jihad ini Rasyid Tirta membagi 3 bentuk. Pertama, jihad terhadap musuh yang nyata, peperang. Jadi waktu kembali dari perang Badar Putra, perang yang paling besar, itulah hadis Nabi yang kita bacakan tadi. Kita baru kembali dari perang kecil, padahal perang lapas sosoh itu. Jangan ada perang besar, yaitu perang dengan hawa nafsu. Nah, inilah yang kedua, jihad di medan perang, ya itu disebut dengan jihad asghar dalam hadis Nabi tadi. Dan jihad yang besar itu adalah mengendalikan hawa nafsu. Kemudian jihad terhadap iblis dan setan yang tidak mau sujud kepada Adam itu. Sampai kini belum pensiun. Inilah yang kita ulang-ulang kembali, yang kita ingat-ingatkan tadi sesuai dengan judul yang diberikan oleh pengurus, bahwa kita adalah manusia yang terhormat dibandingkan dari malaikat, daripada iblis, dan termasuk apalagi dengan binatang. Cuma kalau kita lihat daripada persamaan dan perbedaan kita antara malaikat dan iblis, kita lebih banyak persamaan kita kepada hewan. Dari segi mata, hewan punya mata. Malah mata hewan lebih tajam daripada kita. Sebagai bukti,
Belum pernah hewan pergi ke toko kacamata untuk membeli kacamata. Yang manusia sudah baik matanya. Itu dia segi mata saja. Dari segi gigi, badan dan sebagainya lebih hebat ini. Dari segi nafsu, malaikat tak punya nafsu. Makanya binatang punya nafsu. Lebih hebat nafsunya. Manusia punya nafsu. Tapi kenapa dikatakan manusia itu makhluk yang terhormat? Inna khalaqnahu fi ahsani taqwim, laqad karamna bani Adam. Karena ada kelebihannya. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah akal. Binatang tak punya akal. Makanya di akal inilah tuntunan agama kepada kita, kata orang usul, dinun aklun, la dina liman akal. Agama itu untuk orang berakal, puasa, zakat, haji untuk orang berakal. Kalau nama perai daripada tuntunan puasa dan zakat dan sebagainya atau sholat, jadilah orang tak berakal. Orang tak berakal itu siapa itu? 5 banyak digadui bagian di atas. Di bawah banyak profesor doktor yang 3, dosen-dosen benar. Lah pernah calon-calon bapak dan calon-calon ibu yang pernah masuk gadui. Ustaz Allah. Kenapa anak berakal itu pernah dilihat ada seorang wanita cantik, kemudian dites oleh penjaganya untuk membawa air. Tapi air tadi tabuk atau pasua. Dipasangnya supaya penuh dibawa. Lah berulang salah nyoba lihat tapi air itu tapi nyoba panu-panu aja loh. Dia aduk. Dia tidak berakal. Jadi akal inilah tuntunan agama kepada kita. Jadi diberi akal, inilah kelebihan kita daripada binatang. Diakalilah tuntunan agama kepada kita. Yang perlu kita pelihara justru itu kita dilarang merusak akal. Minum minuman keras, minuman memabukkan dan sebagainya. Apakah dengan akal ini kita bisa selamat dunia akhirat? Tidak, banyak orang-orang berakal sekarang itu penghuni penjara. Pakai rompi kuning yang ditayangkan oleh TVOD, Kompas. Apa yang kurang itu? Yang kurang adalah agama, hidayah. Makanya antara teknologi dengan iman perlu menyatu, iptek dengan imtak. Bagaimanapun cerdas orang berpikir tapi imannya kurang, makanya kecerdasan itu dia akan membawanya masuk penjara ataupun masuk neraka. Maka oleh karena itu kita jihad untuk mengendalikan nafsu. Apabila nafsu yang tak terkendali, inilah yang menyebabkan manusia itu terjerumus. Wa amma man khafa maqama rabbih wa nahan nafsa 'anil hawa fa innal jannata hiyal ma'wa. Adapun orang yang takut akan pesan wadah mampu mengendalikan surgalah tempat yang itu. Makanya kita berusaha untuk berjihad mengendalikan nafsu. Sebab apabila nafsu yang tak terkendali, ini menyebabkan manusia itu menjadi masuk penjara ataupun masuk neraka. Makanya peranan puasa untuk mengendalikan diri. Lah sampai kini 8 hari atau 9 hari wak mengendalikan diri. Mengendalikan tidak makan dan minum. Karena ini pangkabalah. Kenapa malaikat menyatakan akan terjadi pertumpahan darah? Karena diberi nafsu, sekali nafsu tidak terkendali. Maka inilah latihan selama 1 bulan, baru 9 hari bagaimana kita mengendalikan diri. Karena akal. Sehingga kita selaku manusia dengan kedatangan puasa itu adalah untuk mengamalikan kepada fitrah kita dari dosa. Jadi tidak ada manusia yang tidak berdosa. Yang datang ke masjid hikmah ini pada umumnya adalah berdosa, termasuk penceramah sendiri. Kullu bani Adam khata'un khairul khata'in, atau setiap anak cucu Adam itu punya dosa. Kecuali kalau tidak keturunan dari Adam, ada keturunan dari Darwin. Darwin apa itu?
dari binatang, dari kera. Cuma ada dora, cuma perangai bentuk ciga, bentuk kera ada. Banyak percontohan oleh Allah, ada seperti babi, ada seperti anjing, ada seperti kayu. Kunu kiradatan khasiin, jadilah kamu keranya, tapi bentuk manusia, tapi perangai ciga atau batu. Makanya karena manusia berdosa, yang dosa itu apa? Berdosa itu mah, yang dosa itu dalam hukum fikih ada 5 hukum: wajib, sunat, makruh, mubah, dan ibahah. Yang berbahaya melanggar yang wajib, melanggar yang haram. Ajo kita inam-inamkan, kita renung-renungkan, kuyo berdosa pada. Yang wajib itu apa? Tentu jawab sholat, puasa, banyak yang wajib itu. Menepati janji wajib bukan hanya sholat, puasa, dan zakat, tapi semua dalam bentuk kehidupan kita adalah yang wajib. Pergaulan bebas, apakah berdosa atau tidak? Yang tidak muhrim dibawa, bergoncengan dan sebagainya. Kalau haram dosa, membuka orang dosa. Jadi pendek kata, melanggar yang wajib dosa. Yang wajib bukan hanya sholat, puasa, dan zakat, tapi ruang lingkup dalam kehidupan kita adalah wajib. Yang haram bukan hanya makan babi, tapi perbuatan-perbuatan yang menyimpang dari aturan Allah dan Rasulnya itu dosa. Yang pertama tentu adalah sholat, karena yang sholat itulah yang akan diperiksa nanti. Kalau tidak beres masalah sholat, walaupun haji ke Mekah dan sebagainya, makanya diretur. Makanya kita kalau sudah sholat wajib, maka iringi sholat sunnah. Makanya Ramadan datang sekali setahun kepada kita, pembakaran terhadap dosa bagi orang-orang yang beriman. Karena ada 2 sifat daripada manusia ini, sifat pelupa jo tak salah, yang disebut dengan nisyan wal khata namanya. Itu keturunan kita dari Adam. Nabi Adam kalau tidak lupa dia peringatan Allah, tentu tidak akan mau dia makan buah bumi. Tapi karena dia lupa, akhirnya termakan. Makanya dia tobat kepada, apalagi kita selaku manusia yang tidak luput dari kesalahan. Oleh karena itu kita berjihad, berjuang. Yang puasa itu bukan hanya makan dan minum, tapi berjihad, berjuang untuk mengendalikan mata, mengendalikan pikiran kita. Kemudian kita iringi dengan amal-amal wajib dan sunnah. Ittaqillaha aizuma kunta wattabi sayyi'atal hasanata tabuha wa khaliqin nasa bi khulqin hasanin. Hendaklah engkau bertakwa kepada iringi perbuatan yang jelek tadi dengan perbuatan baik, Allah akan titipnya. Jadi justru itu calon bapak dan calon ibu seluruhnya, mari kita berjuang dan berjihad pada bulan Ramadan ini, bulan pembakaran, untuk melakukan amal wajib dan amal sunnah. Semoga dosa-dosa yang terlupa dan tersalah itu Allah ganti dengan amal baik, sehingga akhirnya nanti kita kembali ke surga, karena ini kita ibadah dalam surga. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan taufik dan hidayah kepada kita. Inilah yang dapat kita ulang-ulang, mudah-mudahan ada manfaatnya. Lebih dan terkurang banyak maaf. Wabillahi taufiq wa hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.